Selamat datang di IGD, tempat di mana waktu terus berjalan dan setiap detik itu berharga. Ketika kita melangkah masuk, sudah harus siap menjalani hari yang penuh kejutan. Nah, ini dia pintu triase, gerbang awal bagi pasien yang datang mencari pertolongan. Kita sapa yuk. Siap tempur hari ini? Senyum dan semangat itu penting, apalagi di IGD, di mana energi positif itu bisa menular loh. Kita lanjut ke dalam yuk. Pagi guys. Semangat ya. Kita pastikan hari ini jadi hari yang terbaik buat pasien-pasien kita. Karena di sini kita bukan cuma kerja, tapi juga berbagi kepedulian, berbagi harapan. Dan tentu saja ada sedikit tawa di tengah kesibukan. Nah, ini dia garis depan kami. Tempat pertama di mana pasien yang datang dengan berbagai kondisi. Ada yang tenang, ada yang panik, ada yang langsung minta ditangani dengan secepat kilat. Di sini kita harus gerak cepat. Ketika pasien datang, langsung dicek kondisi, tekanan darah, nadi, pernapasan. Bahkan harus bisa menilai kritis atau masih bisa menunggu. Semua harus diputuskan dalam hitungan detik. Senyum tetap harus ada, tapi fokus tetap nomor 1. Karena di triase, setiap keputusan bisa menentukan segalanya. Lanjut, di IGD itu bukan cuma memeriksa pasien, tapi juga punya tanggung jawab masing-masing. Terutama jadi PJ Shift. PJ Shift itu ialah ketua tim. Jadi PJ Shift itu bukan cuma jaga pasien, tapi juga jaga semuanya tetap terkendali. Sebagai PJ Shift, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Dari pasien yang datang bertubi-tubi, tindakan emergensi yang harus gerak cepat, koordinasi dengan dokter jaga, hingga memastikan tim tetap solid. Apapun segala bentuk yang terjadi di IGD selama shiftnya, itu adalah tanggung jawab PJ Shift. Pasien gak boleh terlantar, alur kerja harus jalan, dan yang terpenting, tim harus tetap kompak. Gila, keren gak tuh? Keren dong. Karena di IGD, satu keputusan bisa berdampak besar. Dan sebagai PJ Shift, kita harus selalu siap kapanpun dalam situasi apapun. Next, PJ alat bedah. Nah, PJ alat bedah ini bukan sekedar ngatur alat-alat doang, tapi PJ alat bedah harus bisa pastiin tuh semua alatnya harus lengkap. Semuanya sudah siap sebelum dokter butuh. Harus bisa siapin tuh mana steril, mana gak steril, yang siap dan gak siap. Begitu pasien bedah masuk, semua harus gerak cepat. Dokter jaga dan residen bedah udah standby. Dan kita harus pastikan mereka punya semua yang dibutuhkan. Gunting, pinset, klem, semua harus ada di tempatnya. Di IGD gak ada yang namanya bentar ya. Semua harus siap dalam hitungan detik. Karena buat pasien 1 detik aja bisa jadi perbedaan antara aman atau makin gawat. Oke, sekarang kita masuk ke fase paling riuh di IGD. Ya, riuhnya riuh-riuh kita aja sih. Jadi PJ komputer. Kedengarannya simple, tapi tunggu dulu. PJ komputer itu riuh loh. 1 tangan sibuk input biodata pasien, nama, tanggal lahir, alamat, nomor rekam medik, keluhan. Belum selesai, telepon datang dari ruang OK berbunyi. Halo, pasien, dokter ini boleh diantar. Oke siap, pasien segera dikirim. Taruh telepon, lanjut ketik. Belum selesai juga ngomong, ada teman datang minta, tolong dong orderkan alkes, fix. Otak itu multitasking, mode on guys. Tangan ngetik, mulut jawab telepon.
telinga dengerin temen, sementara kepala udah mendidih banget. Tapi tetap harus waras ya, karena di IGD kecepatan dan ketepatan itu segalanya. Oke, selamat datang di ruang poneknya IGD. Ruang ponek IGD ini adalah tempatnya para ibu yang siap menyambut kehadiran baru. Di sini, setiap menit itu penuh dengan harapan dan perjuangan. Ada yang datang dengan senyum bahagia, ada yang juga lagi menahan kontraksi. Tapi satu yang pasti, kami di sini siap siaga. Dari pemeriksaan awal, pasang infus, sampai persiapan tindakan darurat kalau dibutuhkan. Semuanya harus cepat dan tepat. Dokter obgyn, bidan, dan perawat semua bekerja sama memastikan ibu dan bayi harus selamat. Karena di Ponek, setiap tangisan pertama bayi adalah bukti bahwa perjuangan di sini nggak pernah sia-sia. Oke, masuk ke ruang kritis. Selamat datang di ruang resusitasi. Ruang resusitasi adalah tempat di mana setiap detik berharga dan keputusan harus diambil dengan cepat. Di sini, perawat dan dokter nggak cuma bekerja, tapi mereka berjuang. Pasien kritis datang nggak cuma 1 ataupun 2, tapi bisa datang 3-4 sekaligus. Sementara kita perawat cuma berempat, dokter sendiri. Kebayang nggak sih gimana paniknya, gimana hektiknya? Udah Nadi. Oke, siapkan isi swab. Pasien siap. Petugas siap. Lingkungan siap. Energi siap. Stop. Clear. Stop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi nggak ada kata panik di sini guys. Nggak ada kata mundur. Semua bergerak cepat, sigap, dan terkoordinasi karena tenaga medisnya sudah terlatih. Semua harus dilakukan dalam hitungan detik. Karena di ruang resus nggak ada waktu buat ragu. Di sini kita bukan cuma tenaga medis, tapi kita adalah harapan terakhir pasien untuk bertahan. Nah, satu lagi nih. Ini adalah perawat senior kita. Galaknya minta ampun, tapi hatinya sangat baik. Dia selalu mementingkan kondisi pasien. Semua itu tercukupi dan terpenuhi, termasuk alat-alat yang selalu dia pantau. Karena menurut dia adalah ketika semua alat siap, maka pasien siap diselamatkan. Jadi wajar aja dia selalu antisipasi dan selalu koreksi setiap kesalahan yang ada. Sudah pesan. Oh ya, jadi yang perusahaan alat itu penting ya. Perusahaan selain pasien, ada lingkungan, ada dokumen, dan juga alat-alat. Karena alat-alat adalah hal yang menunjang kita dalam memberikan pelayanan dalam emergency. Semangat tim, thank you. Di IGD, dokter jaga adalah garda terdepan. Mereka harus siap menghadapi apapun, kapanpun, tanpa jeda. Pasien datang silih berganti. Ada yang butuh tindakan cepat, ada yang perlu observasi. 2 atau 3 dokter jaga, dan dengan 50 pasien, ya hitungan kasarnya, 1 dokter dapat menangani puluhan kasus dalam satu shiftnya. Mulai dari pemeriksaan awal, advis pertama, diagnosa cepat, sampai menentukan apakah pasien bisa rawat jalan, perlu rawat inap, atau harus dikonsulkan segera dengan dokter spesialis. Semua keputusan harus akurat, karena setiap detik bisa menentukan nyawa pasien. Termasuk koordinasi dengan perawat, komunikasi dengan keluarga pasien, hingga diskusi dengan dokter spesialis. Semua harus berjalan lancar, karena di IGD dokter jaga bukan hanya penyelamat,
tapi juga pengambil keputusan utama di saat kritis. Gimana? Kebayang kan jadi dokter jaga IGD? Tapi saya yakin dokter-dokter IGD pasti dokter-dokter yang hebat. Di balik kesibukan IGD yang penuh tantangan, ada mereka yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mereka adalah kepala instalasi, kepala ruangan, dan CCM. Kepala instalasi adalah komandan utama di IGD. Dialah yang memastikan seluruh sistem berjalan dengan lancar. Dari tenaga medis, alat kesehatan, hingga koordinasi dengan unit lain di rumah sakit. Keputusan strategis ada di tangannya demi pelayanan yang cepat dan tepat. Kepala ruangan, dialah jantungnya kami. Memastikan perawat dan tenaga medis bekerja sesuai prosedur. Mengatur alur pasien dan tetap menjaga semangat tim yang di tengah tekanan kerja yang tinggi. Lalu ada CCM atau wakil kepala ruangan yang jadi penghubung antara tim perawat dan kepala ruangan. Di garis depan, CCM ikut menangani pasien, tapi juga memastikan tugas berjalan tanpa hambatan. Mereka bukan sekedar pemimpin, tapi juga penjaga keseimbangan. Karena di IGD, kepemimpinan yang kuat adalah kunci untuk menghadapi setiap situasi yang darurat. Tapi kita yakin di tengah semua kesibukan, di antara dering telepon, alarm monitor, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti, ada satu hal yang gak boleh hilang, yaitu senyuman dan perhatian. Karena pasien yang datang di IGD bukan cuma butuh obat atau tindakan medis. Mereka butuh rasa aman, butuh diyakinkan kalau mereka gak sendirian. Kadang satu senyuman tulus bisa lebih menenangkan dari ribuan kata. Jadi di segala riuhnya kerja, kita tetap ingat untuk melihat mereka bukan sekedar pasien, tapi manusia yang butuh didengar, dipahami, dan dirangkul. Karena bagi mereka, perhatian kecil dari kita bisa jadi harapan besar di saat sulit. Karena wajahku adalah IGD-ku. Apa yang pasien lihat dari kami, itulah yang mereka rasakan. Ketika kami memberi senyuman, pasien akan merasa tenang. Ketika kami menunjukkan kepedulian, mereka akan merasa dihargai. Tapi, jika yang mereka lihat adalah kelelahan dan kemurungan, mereka bisa merasa cemas, bahkan kehilangan harapan. Di IGD bukan hanya obat dan tindakan yang menyembuhkan, guys. Sikap kita, cara kita menyapa, cara kita mendampingi, semua itu bisa jadi bagian dari kesembuhan mereka. Maka, seberat apapun hari-hari kami akan tetap tersenyum. Karena mungkin satu senyuman kami bisa menjadi alasan mereka merasa lebih kuat menghadapi hari-hari mereka. Wajahku adalah IGD-ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. David Haryadi Mashur. Selama ini saya berterima kasih kepada teman-teman di IGD karena instalasi gawat darurat ini adalah salah satu wajah dan salah satu pintu masuk atau akses ke rumah sakit Wahab Sarani Samarinda. Dan saya mengetahui bahwa beban di IGD itu sangat berat. Berbeda bebannya di tempat-tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain itu biasanya pasien itu sudah terstruktur, sudah teratur, sudah terencanakan. Tapi kalau IGD enggak. IGD itu setiap saat bisa datang badai. Tetapi orang-orang di IGD itu bisa tetap tegar sampai sekarang, memberikan layanan terbaik dengan senyuman, dengan keramah tamahan. Dan itu saya harap dipertahankan. Kalau masih ada yang kurang, terus diperbaiki. Dan saya selalu bangga dengan IGD karena saya pun pernah jadi anggota IGD sejak tahun 1998. Dan ini kenapa saya menaruh rasa respek dan hormat setinggi-tinggi kepada salah satu instalasi AWS yaitu IGD. Demikian dari saya dan saya berharap ke depan
orang-orang IGD itu tetap tegar, tetap kuat, kemudian juga keterampilan baik psikomotor maupun kognitifnya selalu ditambah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur dan bagi kemajuan Rumah Sakit AWS. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan saat ini kita bisa berkumpul berbahagia bersama dalam rangka meningkatkan rasa takwa kita dengan berkumpul melakukan buka puasa bersama. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, ke jalan ilahi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa masuk ke surga yang sama-sama kita impikan. Pada bulan yang suci ini kita kembali berkumpul setelah sekian lama. Dalam 1 tahun ini kita sama-sama bergaul. Tidak terasa memang sudah setahun kita merasakan bagaimana perjuangan kita dalam menjalankan roda pelayanan di unit emergency kita, di IGD kita ini. Begitu banyak mungkin hal-hal yang enak, tidak enak, suka dukanya dalam menjalankan tugas sebagai pemberi pelayanan pasien. Terima kasih atas perjuangan semua teman-teman yang sampai dengan sekarang masih setia untuk membangun bersama UGD kita tercinta ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang mungkin saat ini sudah tidak bekerja di UGD kita. Saya berharap walaupun teman-teman sudah berada di bagian lain, ya teman-teman yang sempat dulu kerja di sini dan sekarang sudah pindah ke tempat lain, saya ucapkan terima kasih kedatangannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama bekerja di IGD. Semoga apa yang terjadi ke depan adalah sesuatu yang baik, yang sama-sama akan menjadi amal ibadah kita untuk tetap dimanapun kita berada, kita tetap menjalankan pelayanan sebaik-baiknya. Momen yang bisa kita kejar pada saat ini adalah di bulan yang suci ini kita akan terus berusaha untuk menanamkan, berusaha untuk mencari sebaik-baiknya amalan, di mana memang begitu banyak hal-hal yang memang kadang kita rasakan kurang di mata maupun terus kita diberikan kekuatan, sehingga walaupun kadang masih dicemooh dan lain sebagainya, masih kurang ini itu, kita tetap bersemangat, berjuang terus. Apabila memang kita, semua usaha kita adalah dalam rangka mencapai nilai ibadah, tentu teman-teman sekalian tetap fokus. Dan harapannya bahwa kedepannya kita betul-betul bisa memberikan satu kepuasan yang maksimal kepada semua pasien yang membutuhkan pelayanan kita di UGD ini. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IGD Lovers, tidak ada yang kebetulan. Jika kita ada di IGD saat ini, berarti kita yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi perawat yang kuat, hebat, tangguh, dan multi talent. Jangan berhenti kawan, teruslah berjuang bersama, karena lewat tangan-tangan kita akan banyak keluarga yang tersenyum dan penuh harap akan keselamatan dan kesembuhan dari orang-orang yang mereka cintai. Salam perawat hebat, IGD terdepan dan terbaik.